Sebentar, saya rekam dulu. Oke, saya mulai, J. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Siap, Bu Guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir di acara saya melalui daring, acara pengimbasan judulnya, atau diseminasi budaya positif. Ini adalah aksi nyata saya bahwa setelah apa yang saya pelajari di beberapa modul, di modul guru penggerak, hari ini saya mencoba untuk menularkan atau mengimbaskan terhadap teman-teman sekalian. Tujuan dari pengimbasan ini tentu saja berbagi praktik baik, di mana nanti bisa dipraktekkan di kelas-kelas panjenengan semua. Sebelum kita mengawali acara kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Anies yang baru masuk, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Pak Anies, monggo dipimpin doa. Ya, maaf sinyalnya agak lumayan. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe mengikuti malam hari ini, semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo saya pimpin untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih bantuannya Pak Anies. Sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya kita lebih fresh dan kita bisa menerima materi dengan baik. Nah, ini nanti saya akan menyebutkan nama-nama hewan. Satu saja dari saya, nanti bisa disambung oleh teman-teman. Jika misalnya saya mengatakan ayam, berarti huruf terakhir adalah M. Maka teman yang saya tunjuk harus bisa menyebutkan hewan dengan awalan huruf M. Jelas ya Ibu-Ibu, Bapak-Ibu, instruksinya? Jelas. Ya, Iya. Saya mulai. Bebek. Irma. Kerbau. Pak Didi. Aku seneng wong lanang. Udang. Budani. gajah, Harimau. Menunjuk siapa? oh, Windri. Ular, Bu. Bu Ririn. rusa, Iya, pinter. Bu Ririn menunjuk siapa? Jangan menunjuk saya loh. Natwa, Mana wajahnya Bu Ririn ki? Bu Ririn menunjuk siapa? ini Ibu Natwa. Apa? Rusa. Ibu Natwa sakit. Habis rusa, Bu, huruf terakhir rusa. Kan. Anjing. Ya. Bu Asri. Bu Asri. Badak. Gajah. Cukup. Bu Asri cukup. G, Bu Asri.
Nyanyi Bu Asri, nyanyi dulu. Suaranya indah itu. Ayo nyanyi. Iya. Bu Asri nyanyi. Oh, suwe ora jamu no. Iya. Cocok. Boleh. Ayo. Ayo dah. Monggo Bu Asri. Suwe ora jamu. Selesai. Juga. Bu Asri itu sindennya SDN kelas 3 itu Bu Asri. Suaranya indah sekali itu Bu. Iya. Iya, terima Sampai kasih. teman-temannya lari. Cukup nggih Bapak Ibu, kita sudah melakukan ice breaking. Alhamdulillah sepertinya semua bergembira pada malam hari ini walaupun kita terhadang oleh hujan yang sangat deras dan berserta Di sini suaranya putus-putus, Bu. nggih. Kita maklum dengan kondisi Bapak Ibu hari ini, tapi saya sangat apresiasi sekali karena sudah aktif dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, itu nanti kalau misalnya di season daring kita ini, misalnya Bapak Ibu ingin menunjukkan emosi, itu ada di situ tombol emoticon ya, Bapak Ibu. Emosi itu emoticon, ada gambar hati, jempol, kemudian tepuk tangan, kemudian ada orang ketawa, ya. Itu bisa dicoba ketika mau memberikan ekspresi, silahkan bisa ditunjuk tombol. Coba Bapak Ibu. Tombol mana Bu? Iya. Gunaku kayak enek, gunaku kayak Nah, enek. Bu Asri kenapa raise hand? Ada Tengah. pertanyaan? Yang tengah Bu. Oh, salah pencet ini pasti. Ya, nanti jika misalnya ada pertanyaan, silahkan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu atau raise hand, itu untuk bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Begitu nggih Bapak Ibu? Baik, Ya. saya akan menampilkan presentasinya. Itu apa itu? Ingat penan. Ya. Nggak bisa berapa itu? Aku nonton apa? Terlihat ya Bapak Ibu? Nah, sudah tampil nggih Bapak Ibu semua? Sudah. Mungkin yang belum tampil mungkin terkendala sinyal, tidak apa-apa. Nanti kalau sinyalnya sudah membaik, semoga bisa melihat paparan materinya. Di sini saya ingin membagikan apa itu budaya positif. Apa itu? Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Di sini saya ingin bertanya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang bisa membantu menjawab? Raise hand terlebih dahulu. Tidak. Ya, silakan Bu Dani. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya bisa jadi Bu, dengan sedikit memberikan hukuman kepada anak, mungkin bisa membuat anak lebih disiplin. Tapi disiplin hukumnya itu yang bisa memberikan pengajaran mungkin. Contoh, diberikan hukuman dalam bentuk menulis. Berarti itu bisa melatih anak untuk belajar menulis lebih rapi lagi. Mungkin itu, Bu. Oh, baik. Terima kasih, Bu Dani. Selanjutnya ada Bu Narti, mau menambahkan?
Iya, Bu. Kalau menurut saya, hukuman itu tidak mendisiplinkan anak, justru malah mematikan kreativitas anak. Seperti itu kalau menurut saya. Oh, baik. Kemudian ada lagi nggak ini? Satu lagi. Bu Irma. Wah, itu mana? Itu siapa ini? Hah? Jam 4 itu dia gitu. Bu Irma suaranya mic-nya, Bu. Oh, mute toh. Oh iya ya, maaf. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tentu saja tidak, karena anak akan sakit hati, akan dendam, apalagi anak SMA itu mereka kalau dihukum malah justru mereka tidak menjadi baik atau disiplin. Jadi hukuman itu, saya tidak setuju kalau hukuman itu mendisiplinkan anak. Ya, baik. Tidak setuju. Iya, jadi dari beberapa pendapat dari teman-teman itu ada yang setuju dan ada yang tidak begitu ya. Nah, inilah materi kita pada malam hari ini. Sebenarnya hukuman itu apakah efektif untuk mendisiplinkan anak atau menerapkan budaya positif pada anak? Ya, saya lanjut aja. Nah, sekarang coba kita bermain kepalan tangan. Ya, di sini ada A dan B. Ini dibayangkan saja nggih Bapak Ibu. Misalnya menyobek secari kertas kecil, kemudian Anda tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, seperti itu. Jadi, Anda bayangkan jika kita menggenggam suatu barang gitu saja, itu barang kesukaan kita, kita genggam seperti itu dengan mengepalkan tangan. Kemudian, ada teman yang mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si teman ini bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, maupun apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ada yang ingin menjawab? Iya, silakan Bu Dani. Bu Dani di mute, suaranya hilang. Bu Dani, mic-nya belum nyala. Bu, iya. Maaf, Bu. Silahkan, Ye. Iya. Apa yang tadi? Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, apa saja. Apa yang akan Apa saja terjadi ketika kegiatan kita menggenggam dengan kuat, sekuat tenaga, namun ada orang yang merayu untuk melepaskan? Kira-kira apa yang terjadi? Ini punya kita ya Bu ya, ibaratkan ini ya Bu ya, Ya. kita genggam gini. Iya. Ya. Kemudian ini mau diambil tangan kita ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Saya akan mempertahankan ini Bu, punya saya ini Bu. Iya. Oke. Alasannya apa? Kenapa kok mau bertahan? Oke. Ya, Punya saya pertahankan. sinyalnya. Oke. Mungkin disambung dengan Bu Narti. Ya, Bu Mei. Oh iya, saya tetap akan mempertahankan milik saya ini karena barang ini sangat berharga buat saya. Kalau nanti sampai dipegang sama orang lain, saya tidak bisa mengkondisikan ini. Jadi ini tetap sekuat tenaga saya harus mempertahankan apa yang ada dalam genggaman saya ini. Seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, apa yang terjadi pada permainan kepalan tangan ini menunjukkan bahwa inilah kontrol, yaitu teori kontrol, bahwa apa yang terjadi
yang kita lakukan itu bersumber dari kontrol diri kita. Jadi ketika kita akan bersikukuh dengan apa yang kita genggam, apa yang kita yakini, maka tidak akan bisa kita lepaskan begitu saja. Nah, inilah salah satu perubahan paradigma teori kontrol, ya. Tadi kan kita di awal bertanya tentang hukuman itu apakah efektif gitu ya. Nah, itu adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian, teori kontrol itu menjelaskan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tadi teman kita ada yang berbeda pendapat antara Bu Dani, kemudian Bu Narti dan Bu Irma ya. Bahwa Bu Dani tadi setuju kalau disiplin menggambarkan seperti itu. Sama dengan teori kontrol yang selama ini kita pegang bahwa disiplin itu bisa membuat anak menjadi bagus, bisa membuat anak menjadi tertib, dan lain-lain. Namun, ternyata ketika kita tadi mencoba genggaman tangan tadi, itu ilusi kontrol yang berada dalam diri kita itu ternyata tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ya, jadi kalau misalnya hukuman itu kan kita mempengaruhi anak. Kalian jangan bolos, kalau kalian bolos nanti dihukum seperti itu. Nah, kemudian dari pembiasaan kita bahwa kita menghukum anak itu biar anak itu manut, tapi ternyata itu apakah efektif terjadi? Nah, ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu kita sebagai pendidik itu seharusnya kita bisa beralih ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, kenapa kita memiliki budaya positif? Yaitu suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif serta peserta dan budaya positif lingkungannya. Seperti itu. Jadi, budaya positif ini harus kita ciptakan sehingga anak nyaman karena mereka merasa senang berada di sekolah. Keyakinan-keyakinan itu harus ditanamkan kuat pada diri anak-anak bahwa ketika mereka melakukan kesalahan itu tidak semata-mata karena tidak pengen dihukum, tapi mereka paham betul dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya, ketika membuang sampah, anak-anak membuang sampah di halaman. Kemudian ketika kita berikan peraturan, kalau membuang sampah nanti denda 500 gitu misalnya. Nah, kemudian ketika didenda 500, apakah anak itu jera? Kira-kira jera enggak Bapak Ibu? Enggak, besok diulangi lagi. Besok akan diulangi lagi. Kemungkinan untuk diulangi adalah lebih besar. Karena apa? Mereka hanya takut untuk dihukum. Tapi ketika tidak ada kita, Bapak Ibu guru yang mengontrol di sekitar mereka, maka kemungkinan besar mereka akan mengulangi perbuatan mereka kembali. Seperti itu. Namun, maaf ada motor lewat. Namun budaya positif yang harus kita lakukan itu justru membuat motivasi itu berasal dari diri anak itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, dengan kita menanamkan nilai-nilai atau keyakinan ke diri anak tersebut, maka anak itu menjadi tersadar, ternyata kalau kita itu membuang sampah itu bukan suatu paksaan, tapi itu kesadaran.
Bagaimana jika sampah itu banyak yang membuang di halaman, maka halaman itu menjadi kotor. Kita tunjukkan dengan anak-anak, loh anak-anak kalau kita membuang sampah di halaman, kira-kira enak nggak dipandang? Mereka akan menjadi lebih paham, oh ternyata ketika mereka melakukan sesuatu hal dengan membuang sampah di tempatnya, maka itu akan lebih diterima oleh anak sehingga itu bukan merupakan paksaan, namun akan menjadikan motivasi bahwa ingin menciptakan lingkungan sekolah yang bersih seperti itu. Kemudian, budaya positif adalah nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ketika mereka sudah tersadar bahwa apa yang mereka lakukan itu segala sesuatunya adalah sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan, maka akan terbentuknya disiplin. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu ini paparan saya, yaitu apa sebenarnya makna disiplin. Ya, makna disiplin dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ini paradigma yang salah ya Bu, selama ini Bapak Ibu. Dalam budaya kita ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, anak-anak itu kalau diberi kata disiplin itu seolah-olah justru malah kayak siksaan ya, ketidaknyamanan. Mereka tidak nyaman, harus dipaksa pakai sabuk, harus hitam, sepatunya harus hitam, kemudian harus ini dan harus itu. Nah, seolah-olah mereka hanya dibentuk oleh satu kepatuhan yang tidak boleh terbantahkan seperti itu. Nah, inilah yang membuat disiplin itu menjadi salah. Padahal disiplin yang positif itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, jadi beberapa tipe untuk disiplin positif itu tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian, disiplin positif itu peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Kemudian, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Seperti itu, nggih Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya berikan contoh anak-anak tentang membuang sampah. Jadi memang kita tidak perlu menggunakan kekerasan karena memang sudah tidak zaman nggih Bapak Ibu. Apalagi kalau pakai kekerasan anak-anak biasanya langsung malah melawan nggih. Mereka menggunakan agresi. Ada yang patuh, mungkin ada yang tidak patuh seperti itu dan mungkin disiplin positif itu perlu kita terapkan. Nah, pentingnya disiplin positif ini karena akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, nggih Bapak Ibu. Yang pertama adalah berketuhanan, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi yang bersifat eksternal atau berasal dari luar. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti orang-orang orang kadang bertanya kalau diberikan peraturan, misalnya kamu jangan tidur di kelas gitu. Kadang-kadang anak akan berpikir kalau saya nggak tidur di kelas, kalau saya tidur di kelas apa ya yang akan terjadi? Atau mungkin kalau saya
tidur di kelas apa ya yang akan terjadi seperti itu. Mereka masih akan bertanya-tanya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini tipe dulu kita gunakan reward and punishment Bapak Ibu. Jadi hukuman dan hadiah itu ternyata membuat mereka ketergantungan. Ketika mereka tidak kita berikan hadiah lagi, maka tidak ada kesadaran untuk melakukannya. Nah, berbeda dengan motivasi yang satu ini, yaitu motivasi internal atau intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan disiplin positif. Maka kita harus menguatkan motivasi intrinsik anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik. Nah, ini Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu kita harus meneladani apa yang menjadi teori beliau, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi jangan menunggu perintah orang lain, tapi diri kita sendirilah yang akan kita perintah. Misalnya ketika kita mengerjakan tugas dalam misal siswa gitu. Dalam mengerjakan tugas itu kan kadang anak ada yang males, ada yang ngantuk gitu. Nah, ketika motivasi intrinsik itu timbul atau mungkin disiplin positif itu sudah dimiliki oleh anak, maka mereka akan bertanggung jawab walaupun kondisinya mengantuk, walaupun kondisinya malas, maka mereka akan tetap menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara masalah konsekuensi Bapak Ibu. Kira-kira apa ya perbedaan hukuman dan konsekuensi? Berbeda apa sama nggih? Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira beda apa sama Bapak Ibu? Hukuman atau dan konsekuensi itu? Ya, nggih, silakan Bu Dani. Nggih, dibacakan saja di layar ini materinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi berdasarkan yang ada, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus Ya, benar. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, nggih. Lalu kalau hukuman itu kebanyakan anak akan membenci kedisiplinan dengan diberikan hukuman, justru anak akan membenci. Beda dengan konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin itu. Itu mungkin Bu. nggih. Ya, dan ini ada yang lain nggih. Jadi hukuman itu cenderung memaksa gitu. Namun berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah bentuk mereka bertanggung jawab terhadap kesalahan mereka. Seperti itu nggih. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara masalah hukuman, konsekuensi, kemudian disiplin positif. Nah, ini ada istilah restitusi, mesti asing ya untuk Bapak Ibu di sini apa sih itu restitusi gitu ya. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi itu semacam kita ini guru itu harus bisa menjadi seorang manajer. Manajer itu bagaimana? Kita harus bisa menyelesaikan konflik siswa itu dengan secara bijaksana, tidak harus langsung menghakimi siswa. Kamu salah, kamu seperti ini, seperti itu, tapi lebih ke
bertanya dulu bagaimana itu namanya menstabilkan identitas, prosesnya seperti itu. Kamu contohnya misalnya kamu kamu sudah makan ya? Misalnya ditanya dulu, kamu tadi pagi sarapan apa gitu. Kita melakukan pendekatan seperti itu supaya anak nyaman terlebih dahulu. Karena kalau anak membuat kesalahan, biasanya kalau ditimbali guru gitu ya, dipanggil oleh gurunya itu biasanya anak langsung takut gitu. Takut, wah iki aku pasti dimarahi karo Bu Asri gitu misalnya. Nah, itu akan membuat anak itu memunculkan benteng pada dirinya. Nah, ketika seperti istilah ya, saya sama Bu Irma sering, ketika kita itu minum ya pakai gelas, kemudian gelas itu kita tutup, maka air yang akan kita tuang dalam gelas itu tidak akan masuk, kan seperti itu. Jadi ketika anak sudah membuat benteng dengan kita sebagai gurunya, maka apapun wejangan kita atau mungkin kata-kata kita, kemudian nasihat kita itu tidak akan pernah bisa diterima oleh mereka. Jadi pentingnya menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat report atau kepercayaan terhadap anak gitu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu memvalidasi. Nah, kita berbicara itu memanusiakan mereka. Jadi kayak misalnya kan anak-anak ini bersalah. Loh, kamu tadi manjat pohon ya, nggak izin ya misalnya. Kemudian, iya Bu, gitu. Oh ya, Bu Asri dulu juga loh, waktu kecil itu Bu Asri juga pernah seperti kamu. Itu hal yang wajar loh nak, misalnya seperti itu. Tapi lain kali eh, harus izin ya, iya Bu, terus misalnya seperti itu. Kemudian eh, kita ke manajer sudah masuk ke kita ranah kita, guru itu memberikan pertanyaan seperti ini misalnya, kamu perbuatan kamu tadi salah apa tidak? Gitu. Anak akan mengakui dengan sendirinya, iya Bu salah gitu misalnya. Nah kemudian kita memberikan pertanyaan lagi, kalau kamu mengaku salah, kira-kira apa yang besok bisa kamu lakukan supaya itu tidak terulang seperti itu. Nah, lebih kita mengajak mereka untuk berdiskusi seperti itu, tidak seperti guru dengan murid yang selama ini mungkin ketika mereka salah kita langsung menghakimi. Nah, itu cenderung murid menjadi takut terhadap kita. Bagaimana kita mau mengajar dengan baik ketika mereka saja dengan kita takut, kan seperti itu ya logikanya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi ya. Jadi restitusi itu gunanya bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga bisa memperbaiki hubungan. Restitusi bisa berupa tawaran atau bukan paksaan. Misalnya tadi kalau kamu misalnya Bu Asri suruh misalnya mengembalikan buah yang kamu ambil ke pemiliknya, kamu bersedia enggak misalnya? Iya Bu, saya bersedia, akan menjawab seperti itu. Jadi ada tawar menawar gitu, tidak hanya sekedar kita yang memutuskan bahwa udah kamu salah, kamu saya hukum, kamu sekarang lari 10 kali lapangan gitu lah. Itu hanya berasal dari kita sepihak ya. Jadi itu hukuman gitu. Jadi budaya positif tidak seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi ya. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita sudah selesai, sudah kita segitiga restitusi yang sudah kita jalani tadi dari menstabilkan identitas, kemudian validasi, kemudian kita melakukan kontrol manajer, maka ketika mereka sudah merasa nyaman, ya sudah kamu sudah berjanji memperbaiki kesalahan kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran gitu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah restitusi yang bisa dilakukan oleh seorang guru seperti itu. Yang idealnya bukan ini deh, bukan bisa.
Nah, kadang masih ada timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa sih tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, sebelum saya masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal atau nilai-nilai, kita menanamkan nilai-nilai pada diri anak di dalam kelas. Misalnya di dalam pelajaran kita di dalam kelas itu keyakinan kelas itu pernah nggak Bapak Ibu terapkan di kelas? Selama ini peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu terapkan di kelas? Peraturan. Belum, Bu. Lebih ke Tidak peraturan. boleh lirik-lirik. Tidak boleh ngomong. Ya, lebih ke peraturan nggih Bapak Ibu nggih. Ada yang Ya. sudah membuat keyakinan mungkin? Ya, Belum. Lebih ke konsekuensi, Bu. Oh, lebih ke konsekuensi ya. Nah, ini Iya. lebih tingkatnya, levelnya lebih tinggi lagi nih. Kesabaran kita diuji di sini karena memang kadang kita berpikir, opo iya ya kalau keyakinan itu mandi atau efektif buat anak-anak sehingga mereka bisa konsekuen gitu menjalankan apa yang sudah disepakati gitu nggih Bapak Ibu. Tapi ketika itu belum dicoba maka kita juga tidak akan tahu hasilnya seperti apa gitu nggih. Nah, alasannya mengapa kok tidak peraturan ya? Itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Hal ini dirasa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sama halnya dengan apa yang telah kita bahas tadi bahwa ketika disiplin itu berasal dari orang lain atau dari faktor eksternal, maka tidak akan terbentuk motivasi dalam diri sendiri. Gitu, nggih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di kelas itu menerapkan keyakinan kelas itu bisa jadi anak-anak lebih bisa terkontrol dan bisa lebih efektif untuk membuat anak-anak karakternya itu lebih bagus karena hal ini efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ketika melakukan suatu perbuatan seperti itu. Nah, membentuk keyakinan kelas itu diyakini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sekarang ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mari kita jawab. Apakah sudah paham? Kira-kira kalau peraturan seperti ini kita rubah ke keyakinan kelasnya seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan, ya. Keyakinan kelasnya apa? Nilai-nilainya apa, Bapak Ibu? Ya. Bisa raise hand mungkin? kelas menjadi rapi. Kerapian. Yeah. Ya. Kerapian. Kelas lebih menjadi rapi. Disiplin, Bu. Disiplin. Kelas rapi, disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Menghargai. Kemudian Mati. Saling menghormati. menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, Bu. Tepat waktu. Disiplin tepat waktu, nggih. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Kerukunan. No bullying. Apa sih? Apa? Anti bullying. Anti bullying. Yeah. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri. Sabaran. Kesabaran, nggih. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keselamatan, nggih. Pintar. Kita cek. Iya. Betul nggih. Semua sudah pinter-pinter alhamdulillah Bapak Ibu. Berarti materi hari ini kita bisa menyerap dengan baik. Nggih. Nah,
kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi peraturan kelas itu berada di poin terendah, nggih. Jadi nanti di atasnya ada keyakinan kelas. Kemudian jika kita sudah menerapkan keyakinan kelas ini, maka akan terbentuk lingkungan yang positif di sekolah sehingga terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, hal ini adalah sesuatu hal yang sangat kita idam-idamkan bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang ramah terhadap anak, kemudian belajar menjadi lebih menyenangkan, tidak ada anak yang tertekan atau mungkin tidak semangat untuk berangkat sekolah. Jadi mereka dari sekolah itu, wah saya pengen segera sekolah, saya pengen ketemu Bu Dani, Bu Asri, Bu Indri, Bu Irma, Pak Didik, Bu Tami, dan lain-lain. Jadi semua akan menjadi lebih menyenangkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah serangkaian materi kita pada malam hari ini. Saatnya kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan kegiatan malam hari ini. Ini di pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Siapa yang bisa mewakili menjawab? Yang nomor 1 dulu, monggo. Ya, Bu Irma, monggo. Nomor 1 yang merubah adalah selama ini saya seringkali melakukan hukuman, dan saya akan mencoba untuk lebih mengontrol diri dengan tidak lagi memberi hukuman tetapi konsekuensi, dimulai dari hal-hal terkecil, misalnya seperti tadi membuang sampah, itu yang paradigmanya dari hukuman menjadi konsekuensi. Ya, mungkin masih ada lagi yang pengen menambahkan dari apa yang diterima oleh Bu Irma. Nggih, Bu Narti, monggo. Saya akan memulai untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan anak didik saya, Bu. Setelah mengikuti pembelajaran yang Ibu Mai berikan ini tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Narti. Ada lagi, satu lagi, monggo. Ya, Bu Indri. Iya Bu, setelah saya mengikuti materi yang Bu Mei sampaikan malam ini, satu hal yang membuat saya tersadar adalah terkait tentang penghargaan Bu, penghargaan atau hadiah atau reward mungkin yang selama ini kita menganggap hal biasa kita berikan ke anak, itu ternyata bisa menjadi sebuah hukuman untuk anak. Ya, nah itu karena hadiah itu kan berasal dari motivasi ekstrinsik ya, karena kita memberi itu tadi. Jadi mungkin anak itu melakukan suatu kebaikan atau ingin meraih sesuatu yang baik, itu bukan karena tujuan yang sebenarnya, tapi karena bisa jadi hadiah dari kita. Jadi bukan dari motivasi intrinsik yang sebenarnya, dan itu akhirnya berdampak pada hal yang tidak baik. Jadi itu juga menjadi bahan refleksi perubahan paradigma pada diri saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Nah, untuk pertanyaan kedua ini saya ingin Bapak Ibu menggunakan emoticon nggih. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Coba saya lihat emoticonnya Bapak Ibu. Gunakan perasaan pakai emoticon. Ya, Bu Yeni, love, Pak Didik, jempol lagi. Ini punya saya di mana ini? Iya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, seru sekali ya. Nah, masih ada ini refleksi 3 dan 4. Ya. Untuk 3, ini peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Seperti apa Bapak Ibu yang telah
panjenengan semua lakukan itu peran Among seperti apa? Monggo yang lain, Bu Asri mungkin. Mungkin bisa yang lain. Yang lain, Pak Didi mana Pak Didi? Bu Tami. Bu Tami. Tidur. Mendeli. Siapa yang masih on cam ini? Oh nggih. Bu Narti, monggo. Pertanyaan apa Bu? Pertanyaannya tadi apa Bu? Peran Among seperti apa yang telah dilakukan selama ini? Peran Among apa ya Bu ya? Mungkin ini Bu, saya sebagai guru itu harusnya bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anak didik saya. Dan saya sekarang akan berusaha untuk bisa menjadi contoh buat anak didik saya, perbuatan-perbuatan yang baik maupun kelakuan-kelakuan maupun contoh-contoh dari keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mungkin itu Ibu jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Narti. Nah, kemudian itu kan ada 3 dan 4 ya, berarti sekalian tadi sudah dijawab. Satu lagi Bu Windri langsung 3 dan 4. Kemarin seperti apa dan rencananya mau seperti apa? Monggo. Oke, baik Bu. Kaitannya dengan materi yang panjenengan sampaikan pada malam ini, sebelumnya mungkin saya sebagai guru terkadang masih menganggap sepele tentang penerapan hukuman untuk anak. Artinya kita mengabaikan bagaimana perasaan anak, kita juga mungkin tidak berpikir bahwa hukuman itu akan menimbulkan dendam, kemudian anak juga bisa menyimpan emosi, dan pada saat itu anak hanya menurut pada kita, ya pada saat itu saja. Tapi bisa jadi di lain waktu itu bisa diulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi rencana saya ke depannya kita harus berhati-hati dalam menangani anak. Ada baiknya kita tidak memberikan hukuman pada anak, namun dalam memberikan penanganan seperti yang tadi Bu Mai sampaikan, kita bisa menerapkan dengan teknik restitusi sehingga kita berpihak pada anak, kemudian memberikan pemahaman pada anak sehingga anak menjadi betul-betul tersadar bahwa dia melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian menyadari di hari kemudian dia harus melakukan hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Indri. Ya, dengan tadi sudah dijawab refleksi kita hari ini, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa memahami dan kita sebagai pendidik memang sudah sepantasnya untuk bisa menerapkan pendidikan yang sangat menyenangkan nggih. Kalau Bapak Ibu semua di kelas itu bisa menjadi teladan buat siswanya, kemudian juga bisa menjadi manajer atau mungkin kontrol manajer itu bisa menenangkan untuk anak ketika mereka membuat kesalahan, kemudian mungkin berselisih dengan temannya, kita menjadi penengah yang baik, seperti itu. Nah, demikian tadi presentasi yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mungkin kita ada waktu diskusi sebentar.
3 menit kita diskusi tentang mungkin pengalaman Bapak Ibu selama mengajar di kelas. Monggo ini suaranya mana ya ini? Bu Yeni, Bu Tami. Ada tak orangnya? Bu Lili yang hujan badai ini tadi sudah berhenti atau belum Bu Lili? Pak Anies, mau bertanya Pak Anies? Kok dadat tok lho. Kudune dan piye ngono. Pak Anies jualan beras nggih, hari gini masih sibuk di kios. Mohon maaf ya diganggu waktunya Pak Anies. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu, insya Allah semua sudah paham dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Saya sangat berterima kasih dengan kehadiran panjenengan semua di diseminasi budaya positif malam ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini membawa keberkahan, kemudian membawa juga kebermanfaatan sehingga bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Seperti itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan masih tetap semangat dalam membersamai anak-anak dalam belajar. Semangat nggih Bapak Ibu. Sekali lagi emotikonnya boleh ya untuk dikirimkan. Senang ya Bapak Ibu pada malam hari ini, semangat. Terima kasih semangat semua. Selamat beristirahat. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izinlah Bu. Terima kasih. Left. Apakah perlu absen nggak ya ini? Iya toh. Bentar, absennya linknya saya sematkan di chatbox itu. Masa tidak absen bareng? Absen nggak? Iya no. Grup WA wae. Oh iya, nanti di grup WA mohon nggih. Ya. Ya. Nggih, monggo boleh live. Nggih Bu, matur Terima kasih.